Gitu, teman-teman semua. Dan juga nanti di akhir akan ada tips and triknya nih dari Kak Sesa Putri. Gimana sih caranya biar mudah gitu atau biar bisa lolos untuk program Ausbildung perawat gitu. Oke, sebelum memulai untuk webinarnya, mungkin aku sedikit jelasin terlebih dahulu terkait dengan apa sih Walk Abroad sendiri gitu ya. Jadi Walk Abroad sendiri merupakan platform terbaik bimbingan kuliah dan juga kerja di luar negeri. Kami merupakan member dari Ruang Guru yang memang fokusnya untuk persiapan kerja di luar negeri gitu. Nah, lalu kenapa sih alasannya ya harus kerja di Jerman? Karena hari ini kita fokusnya emang kerja di Jerman gitu. Yang pertama karena turunnya populasi. Jadi, tenaga kerja usia produktif di Jerman telah membuka kesempatan untuk tenaga kerja asing masuk gitu. Yang kedua, 500.000 lebih kuota pekerja asing dari Indonesia yang bertambah setiap tahunnya gitu. Yang ketiga, peluang untuk memperoleh gaji hingga 30 juta rupiah tiap bulannya. Dan yang keempat, pastinya karena kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi dari data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia itu mencapai hampir 7,2 juta orang pada bulan Februari tahun 2024 gitu. Dan juga sudah banyak nih teman-teman untuk berita-beritanya bahwa Jerman ini kekurangan atau butuh pekerja asing gitu. Mungkin nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Kak Sesa Putri. Oke. Sudah siap Kak Sesa? Siap, siap. Oke, mungkin sebelum apa namanya? Sebelum dimulai nih, kalau boleh tahu di sana pukul berapa nih Kak sekarang? Sekarang di sini jam 10:05. Oh, jam 10 pagi. Oke. Masih pagi banget, ya. Oke, hari ini memang libur atau memang cuti atau gimana nih Kak? Kebetulan kalau satu minggu emang libur terus, jadi Oh. emang free sih satu minggu. Oke, Sabtu Minggu Bang Free. Oke, baik. Hmm. Kita langsung mulai aja Kak Sesa untuk presentasinya. Sebentar. Oh ya teman-teman nantinya kita juga akan buka sesi Q&A atau sesi tanya jawab setelah presentasi berlangsung gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di kolom chat bisa dituliskan di kolom chat nantinya aku bantu bacakan untuk pertanyaannya. Dan nantinya untuk sesi yang kedua teman-teman silakan bisa raise hand ketika sudah aku persilakan untuk bertanya secara langsung. Gitu teman-teman semua. Oke, langsung dimulai saja Kak Sesa nih untuk penjelasannya. Silakan Kak Sesa. Boleh, boleh. Mungkin langsung di next slide aja, Kak. Oke, jadi di webinar kali ini, teman-teman, aku akan membahas seputar Ausbildung perawat di Jerman, informasi-informasi apa aja. Terus aku juga akan membahas kontrak kerja dan upah di Jerman, gajinya, terus gimana budaya kerja di Jerman. Terus aku juga akan membahas peluang kerja setelah lulus Ausbildung itu ada apa aja sih gitu. Terus terakhir aku juga akan kasih ke teman-teman tips dan trik persiapan untuk ikut Ausbildung begitu. Silakan di next. Oke, tadi seperti yang udah diperkenalkan, aku memperkenalkan diri singkat aja. Halo teman-teman semua, nama aku Alfa Sesa, biasa dipanggil Sesa atau Alfa juga bisa. Sekarang aku udah tahun kedua menjalani program Ausbildung sebagai perawat di Jerman dan tahun depan, tepatnya bulan September 2026, aku akan mengakhiri program Ausbildung ini begitu. Dan selain itu, di samping aku asbidong sebagai perawat, aku juga kadang-kadang suka buat konten seputar Jerman tentang membagikan informasi ke teman-teman tentang uh, pekerjaan sebagai perawat atau tentang informasi seputar Ausbildung dan tentang belajar bahasa Jerman begitu. Jadi next, Kak. Oke, sekarang kita bahas tentang informasi seputar Ausbildung perawat. Oke, seperti yang kita tahu, kalau Ausbildung itu
eh, adalah sebuah program di mana kalian belajar di sekolah kejuruan, tapi di waktu bersamaan kalian bekerja di suatu perusahaan begitu. Dan biasanya durasi untuk Ausbildung itu 3 tahun, tapi ada juga yang uh, Ausbildungnya diperpendek menjadi 2,5 tahun atau 2 tahun. Tapi itu biasanya sesuai ketentuan perusahaan juga. Atau kalau misalkan kalian udah punya sebelumnya udah punya background, kayak misalkan perawat atau kalian udah pernah kuliah perawat dan itu bisa diperpendek gitu. Tapi kalian harus mengajukan ke IHK dan diberikan persetujuan oleh perusahaan dan juga sekolah begitu. Nah sekarang aku lagi um, salah satu uh, kemarin di salah satu rumah sakit, cuma sekarang lagi pindah tempat kerja yaitu di tempat perawatan orang tua begitu. Dan emang kalau misalkan Asbidong perawat itu tempat kerjanya pindah-pindah, maksudnya tempat praktikumnya pindah-pindah gitu. Jadi kemarin aku sempat di rumah sakit, terus sempat di tempat perawatan anak kecil, penitipan anak kecil, terus sekarang lagi di tempat perawatan orang tua begitu. Begitu kurang lebih. Oke, bisa di next Kak. Nah, ini kehidupanku sebagai AZB perawat. Jadi untuk kita bahas tentang jadwal aku sendiri sebagai Azubi, itu biasanya dari hari Senin sampai hari Jumat itu kerja atau kuliah, kerja atau sekolah, terus hari Sabtu Minggunya biasanya libur begitu. Nah, kalau aku sendiri itu sistemnya blok unterricht, di mana sebulan kerja, kemudian sebulan sekolah gitu. Tapi ada juga sistem di mana dalam seminggu 3 hari kerja, 2 hari sekolah, atau sebaliknya 3 hari sekolah, 2 hari kerja. Jadi itu tergantung ketentuan dari perusahaan masing-masing gitu. Nah, untuk di tempat kerja aku sendiri itu mulai kerjanya kalau shift pagi itu mulainya jam 6 sampai jam 2 siang dan istirahat sejam. Terus kalau misalkan shift malam itu dari jam 11 sampai jam 8 malam gitu. Terus kalau untuk sekolah itu mulainya jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, untuk di sekolah sendiri, karena aku kebetulan di bidang perawat, jadi emang di sekolahnya bahas tentang anatomi, terus bahas uh, tentang bagaimana merawat orang, bagaimana merawat orang tua, terus penyakit-penyakitnya ada apa aja, begitu. Oke, hmm. Sekarang kita ke tantangan apa aja sih yang dihadapi sebagai Azubi perawat di Jerman. Sebenarnya yang paling seragam 4. Masuk dah. Gak kedengaran, Kak. Halo Kak Sesa, sepertinya terputus koneksinya. Oke, sebenarnya teman-teman mau ditunggu. Oke, mohon maaf sebelumnya teman-teman untuk membicara ada kendala teknis sepertinya. Halo Kak Sesa. halo, halo Kak. Iya, maaf ya, tadi jaringannya agak jelek di sini. Oke, Oke, aku oke. lanjutin lagi ya. Ya, tadi Oke, aku terputus di lanjutin. tantangan yang dihadapi nih Kak. Oke, Mulai oke, dari ya, situ. siap. Oke. Ya, seperti yang aku tadi bilang, tantangan terbesar yang aku hadapi di Jerman sampai saat ini itu adalah seragam di bahasanya gitu. Karena eh, orang Jerman itu ngomongnya di sini, aku bisa bilang cepet banget teman-teman. Jadi sebisa mungkin eh, waktu kalian di Indonesia itu kalian melatih speaking kalian gitu. Itu salah satu kunci utama menurut aku yang dulu aku lupain gitu. Dulu tuh aku lebih fokus ke Schreiben, maksudnya Schreiben menulis gitu. Nulis, 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 nulis. Sedangkan untuk speakingnya tuh aku kadang suka lupa untuk latih gitu. Sampainya di Jerman itu yang paling dibutuhin gitu. Jadi saran aku dari sekarang kalian kalau mau belajar bahasa Jerman latih speakingnya juga
Itu sangat penting banget sih menurut aku gitu. Terus yang kedua itu ada tuntutan fisik dan mental. Nah, untuk sebagai ASB perawat di Jerman itu untuk tantangan fisiknya itu lebih ke aku punya beberapa pasien yang emang dia kelebihan berat badan. Jadi aku harus mandiin mereka di atas tempat tidur dan benar-benar sendiri. Jadi tantangan fisiknya adalah kita harus apa ya, harus ngangkat-ngangkat mereka gitu loh, kayak misalkan mau dimandiin kan kalau orang apa kelebihan berat badan mereka nggak bisa duduk sendiri gitu kan, jadi kita harus bantuin mereka gitu gitu, jadi tantangan fisiknya lebih ke situ sih. Terus kalau untuk tantangan mental itu di tempat kerja lebih ke kadang mungkin ketemu pasien yang bisa dibilang rese, kayak mungkin bisa dibilang rasis. Terus mungkin juga ketemu beberapa teman kerja yang kurang bisa menghargai kayak gitu. Itu tantangan satu, tantangan mentalnya. Terus yang ketiga ada perbedaan budaya kerja dan interaksi sosial. Nah, untuk budaya kerja sendiri, orang Jerman itu budaya kerjanya bisa dibilang satset. Jadi kayak mereka kerja cepat, segala sesuatu itu kerjanya cepat gitu. Jadi nggak bisa apa ya, bisa dibandingin sama orang Indonesia yang kalau kerja tuh ngantuy gitu kan. Kalau misalkan orang Jerman tuh kalau kerja satset cepet gitu, maunya cepet selesai gitu. Dan mereka juga disiplin tepat waktu. Jadi emang awal-awal agak susah untuk menyesuaikan, cuman semakin lama setelah setahun udah bisa menyesuaikan dengan budaya kerja mereka. Mungkin nanti untuk budaya kerja aku bakalan bahas lebih lanjut lagi di slide selanjutnya gitu ya. Terus yang keempat ada manajemen waktu. Nah, seperti yang tadi aku bilang, orang Jerman itu sangat tepat waktu. Um, Pokoknya kalian harus tiba di tempat kerja itu paling nggak 15 menit sebelum kerja dimulai gitu, jadi nggak boleh telat dan usahakan jangan sampai telat, karena kalau misalkan kalian telat kerja itu pasti kadang suka eh, kayak udah dicap jelek dari awal gitu dari sama mereka begitu. Terus yang selanjutnya ada sistem pembelajaran. Nah, untuk sistem pembelajaran itu aku dibagi jadi dua, ada teori dan juga ada praktek. Nah, ini aku mengutip dari kontrak kerjaku juga, karena tertera di situ teorinya aku harus memenuhi berapa jam, praktiknya aku harus memenuhi beberapa berapa jam gitu. Nah, untuk teori sendiri itu aku harus memenuhi sekitar 2.100 jam atau 40% dari total program Ausbildung gitu. Nah, untuk prakteknya sendiri itu aku harus memenuhi 2.500 jam dari 60% dari total program Ausbildung begitu. Nah, untuk prakteknya sendiri itu macam-macam. Aku bisa kadang prakteknya ada di rumah sakit, kadang di panti lansia, kadang di tempat penitipan anak-anak, atau di psikiatri, atau apa tempat orang berkebutuhan khusus, berkebutuhan mental begitu. Jadi macam-macam begitu. Nah, untuk Feldside itu adalah maksudnya waktu ketika kalian izin atau absen gitu. Kalian sakit, nah itu termasuk ke Feldside gitu. Nah, Feldside itu maksimal 10% dari durasi masing-masing fase atau durasi teori dan praktik gitu. Nah, kalau misalkan lebih dari 10% itu kemungkinan kalian nggak akan bisa ikut Abschlussprüfung atau ujian terakhir gitu. Begitu teman-teman. Bisa dilanjut, Kak? Nah, sekarang kita akan membahas seputar kontrak kerja dan upah di Jerman. Nah, untuk kontrak Ausbildung itu adalah perjanjian resmi yang dilakukan antara ajubi atau siswa pelatihan, contohnya seperti aku dan juga perusahaan atau penyedia pelatihan. Biasanya rumah sakit, klinik, atau panti lansia, atau kalau yang jurusan gastronomi seperti restoran dan lain-lain itu berarti penyedia pelatihannya dari perhotelan itu sendiri atau hotel itu sendiri atau restoran itu sendiri begitu. Nah, untuk isi kontrak utamanya di kontrak kerja itu tertera berapa lama Ausbildung kalian dilakukan. Kalau Ausbildung aku dilakukan selama 3 tahun. Terus tempat teori kalian dilakukan di mana? Nah, kalau aku dilakukan di sekolah keperawatan. Terus
Yang ketiga ada juga tempat prakteknya di mana. Prakteknya aku di institusi kesehatan atau sekarang sedang di panti jompo atau tempat penitipan orang tua, dan juga di situ tertera tanggal mulai dan akhirnya Osbodung. Nah, aku tuh mulainya dari tahun 2023 September, berakhirnya itu September 2026, jadi 3 tahun begitu. Nah, untuk jam kerjanya per minggu sendiri itu biasanya 40 jam per minggu atau 8 jam per hari. Itu terus untuk libur tahunannya itu sekitar 30 hari per tahun. Nah, ini kalian bebas mengambil kapan aja, cuman biasanya perusahaan itu menetapkan kayak oh Desember kamu nggak boleh ambil urlop, kamu nggak boleh ambil libur karena waktu Desember itu lagi banyak pelanggan, misal contoh banyak pelanggan. Karena kalau misalkan untuk uh, perawat sendiri itu nggak ada ketentuan seperti itu, tapi kalau untuk jurusan-jurusan lain seperti gastronomi misalnya, biasanya mereka dikasih ketentuan seperti itu kayak oh bulan waktu lagi summer misalnya Juni gitu, kalian nggak boleh ngambil libur karena di situ lagi banyak pelanggan misalnya begitu. Begitu. Nah, untuk rincian gaji brutonya per tahun itu juga tertera di kontrak kerjanya. Kalau untuk bruto yang aku dapat sendiri waktu itu sekitar 1.300-an itu di tahun pertama, 1.300-an di tahun pertama. Nah, setiap tahunnya itu naik 100 euro begitu. Terus selanjutnya untuk ketentuan pemutusan kontrak. Nah, jadi eh, sebelum kalian memulai asbidung kalian secara resmi, itu ada namanya masa percobaan selama 4 bulan pertama. Nah, di masa percobaan ini bisa memutuskan apa kalian akan lanjutkan asbidung di tempat tersebut atau enggak. Kalau misalkan kalian merasa kayak nggak cocok kayaknya aku di tempat ini, aku pengen cari perusahaan lain aja. Nah, itu kalian bisa memutuskan kontrak di 4 bulan pertama itu. Tapi setelah lewat 4 bulan, kalau misalkan kalian memutuskan kontrak, kalian akan kena, kalau sesuai di kontrak kerjaku, kalian akan kena penalti atau perlu membayarkan sejumlah uang begitu. Begitu, teman-teman. Nah, di 4 bulan pertama ini juga perusahaan akan melihat gimana kinerja kalian selama kalian bekerja di perusahaan. Apakah bagus, apakah kalian berbuat yang aneh-aneh atau gimana. Kalau misalkan bagus akan dilanjutkan oleh perusahaan, gitu. Akan diperpanjang begitu. Nah, untuk rata-rata gaji ausbildung perawat sesuai standar nasional 2025 itu ini tahun pertama 1.300, tahun kedua 1.400, tahun ketiga 1.500. Nah, ini per tahunnya naik gitu. Per tahunnya naik 100, 100, 100 gitu. Cuman balik lagi teman-teman, ini eh, apa ini sesuai standar nasional atau rata-rata gajinya. Jadi emang nggak semua perusahaan gaji sebelum perawatnya segini gitu. Jadi kalian nggak bisa menyamaratakan semua perusahaan sama begitu. Bisa dilanjutkan, Kak? Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih budaya kerja di Jerman itu. Oke, tadi sempat aku singgung juga gimana budaya kerja. Yang pertama, mereka itu sangat disiplin dan sangat menjunjung tinggi yang namanya ketepatan waktu. Jadi ketepatan waktu di Jerman itu adalah suatu keharusan. Dan kalau misalkan kalian datang terlambat atau nggak bisa hadir, usahain kalian nelpon atau kalian kasih kabar ke atasan kalian. Kayak misalnya kalian nelpon, aku nggak bisa hadir karena keretaku terlambat. Nah, aku itu pernah waktu itu beberapa kali telat karena keretaku terlambat gitu kan. Nah, kebetulan memang tempat kerjaku itu beda kota, jadi harus selalu naik kereta pagi gitu. Jadi pernah waktu itu keretanya terlambat, jadi aku mau nggak mau harus nelfon ke perusahaan, ke rumah sakitnya. Kalau misalkan aku datang terlambat, nah kalau itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan kalian datang terlambat tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, itu sangat tidak disarankan karena nama kalian bisa dicap sangat jelek oleh mereka begitu. Dan mereka juga orangnya sangat-sangat disiplin. Nah, terus yang kedua itu juga ada komunikasinya secara langsung dan juga jujur. Jadi orang Jerman itu mereka bisa dibilang kalau mau mengkritik sesuatu itu mereka langsung berbicara secara lugas dan juga apa adanya. Kalau misalnya kalian melakukan suatu kesalahan, ya pada saat itu juga kalian dikritik gitu. Jadi
usahain kalau misalkan kalian ke Jerman, kalian siapin mental kalian untuk menerima kritikan-kritikan seperti itu. Begitu sih teman-teman. Boleh di next, Kak? Kita di next. Oke, sekarang kita akan membahas sebelumnya. Slide sebelumnya. Ya, kebetulan ini. Nah, sekarang kita akan bahas peluang karir apa aja sih setelah Ausbildung itu, setelah lulus Ausbildung. Nah, untuk perawat sendiri itu akan menyandang gelar yang namanya Pflegefachfrau atau Pflegefachmann. Ini itu adalah gelar untuk perawat profesional yang diakui secara nasional di Jerman dan di Uni Eropa. Jadi kalaupun kalian mau pindah negara, misalkan setelah kalian lulus S2, kalian mau pindah negara ke misalkan contoh ke Swiss atau ke Vienna, Vienna itu Austria misalkan, kalian mau pindah ke Austria, itu bisa aja, selama itu masih dalam lingkup Uni Eropa, begitu. Nah, selain itu kalian juga bisa bekerja di perusahaan yang sebelumnya udah kalian melakukan Ausbildung di perusahaan itu gitu kan. Jadi kalian sistemnya memperpanjang kontrak begitu. Begitu juga bisa. Atau kalian juga bisa kuliah atau masuk ke universitas di Jerman melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi di bidang misalkan S1 keperawatan gitu atau D3 keperawatan. Itu juga bisa. Atau kalau mau kalian juga bisa dual studium. Dual studium itu adalah di mana kalian bekerja tapi kalian sambil kuliah. Nah, jadi kalian itu kuliah tapi kalian digaji juga begitu. Kurang lebih sama kayak Ausbildung, cuma bedanya kalau Ausbildung kan kalian sekolah kejuruan, tapi kalau dual studium itu kalian bekerja tapi sambil kuliah di saat di waktu yang bersamaan begitu. Nah, kalau dual studium itu kalian akan mendapat gelar seperti contohnya gelar misalkan gelar S1 bachelor gitu. Tapi kalau misalkan untuk Ausbildung itu kalian nggak dapat gelar. Kalian cuma dapat itu kayak Pflegefachfrau, Pflegefachmann gitu. Begitu. Nah, selanjutnya kalian juga bisa mengambil Weiterbildung atau kursus lanjutan. Weiterbildung itu biasanya dilakukan setelah kalian lulus Ausbildung begitu. Weiterbildung itu jadi sistemnya kalau misalkan kalian pengen naik jabatan, eh, kalian pengen naik jabatan, contoh dari Pflegefachfrau itu di atasnya Pflegefachfrau itu ada namanya Pflegedienstleiter atau yang mengepalai si Pflegefachfrau ini gitu. Nah, itu kalian perlu melakukan Weiterbildung dulu gitu. Begitu. Bisa di next, Kak. Oke. Sekarang aku akan kasih tips and trick ke teman-teman semua tentang persiapan mengikuti program Ausbildung Perawat. Oke. Jadi yang pertama itu yang paling penting banget kalian harus belajar bahasa Jerman. Itu penting banget. Karena di Jerman kita komunikasi di sini nggak bisa pakai bahasa Inggris kecuali emang di kota-kota besar kayak Berlin dan yang lain. Jadi mau nggak mau kalian minimal punya B1 gitu. Minimal punya B1 bahasa Jerman gitu. Tapi kalau untuk perawat minimalnya B2 gitu. B1 nggak bisa gitu. Tapi kalau untuk jurusan-jurusan seperti gastronomi atau teknik itu B1 bisa gitu. Lalu yang kedua itu persiapan mental dan fisik. Nah, ini tadi aku udah sempat bahas tadi udah sempat singgung sebelumnya, gimana pekerjaan perawat, sebenarnya nggak cuma pekerjaan perawat, aku yakin pekerjaan-pekerjaan lain juga mental dan fisiknya perlu kuat gitu, maksudnya uh, apa ya, perlu disiapin mental dan fisiknya gitu, karena terus shift malam, terus shift pagi, bangun pagi, terus ada juga yang shift malam, jadi mulainya jam 10 malam, selesainya subuh, selesainya jam 6 pagi gitu, misal. Ada juga yang kayak gitu. Terus yang ketiga juga ada persiapan administratif. Jadi kalian harus menyiapkan ijazah SMA, terus kalian harus menyiapkan paspor, CV, motivation brief. Terus kalian juga, oh kalau untuk sekarang setahu aku untuk peraturannya sendiri sepertinya sudah diganti. Jadi bukan cuma ijazah SMA, tapi ijazah dari SD sampai SMA harus dilegalisir dan juga diterjemahkan gitu. Nah, untuk tips belajar bahasa Jerman, itu yang pertama, sebisa mungkin kalian itu mulai belajar bahasa Jerman lebih awal. Jadi misalnya kalian udah daftar kursus di bulan Juni, nah kalian mulai belajar bahasa Jerman dari bulan Januari gitu. Jadi ketika masuk kelas nanti kalian nggak kagok gitu. Jadi kalian ketika gurunya udah jelasin, kalian kayak oh ini aku udah pernah belajarin nih sebelumnya. Jadi kalian lebih cepat nangkep gitu. Jadi kalian ngulang-ngulang pelajaran kembali gitu.
begitu. Terus yang kedua, belajar secara intensif di lembaga terpercaya seperti Work Abroad dan lembaga-lembaga lainnya begitu. Terus yang ketiga, kalian bisa juga gunain media sehari-hari, media contohnya seperti nonton film atau nonton-nonton di YouTube bahasa Jerman, podcast dan lain-lain. Nah dulu itu aku suka banget nonton podcast, dengar podcast. Jadi tiap hari itu telinga aku tuh kayak aku cekokin podcast tiap hari gitu, karena supaya telinganya terbiasa dengar percakapan orang Jerman gitu. Ya walaupun sampai di Jerman pun kadang masih kayak ini ngomong apaan sih gitu, cuman seenggaknya kalian udah berusaha untuk kayak memahami, oh dia ngomong ini, seenggaknya kalian udah paham inti dari pembicaraan mereka tuh apa sih gitu, begitu. Nah untuk podcast sendiri itu aku merekomendasikan satu podcast karena dulu aku sempat dengerin ini juga, itu namanya Deutsch Lernen durch Hören gitu, atau ya itu salah satu dulu podcast yang sering aku dengerin. Terus kalau untuk YouTube itu kalian bisa coba nonton Learn German. Itu Learn German itu benar-benar dari A1, pembelajaran dari A1 sampai pembelajaran sampai B1, B2 tuh ada di situ semua. Gramatik-gramatiknya. Jadi kalian coba nonton-nontonin di situ. Atau kalian juga bisa nonton dari Deutsch Lernen gitu. Deutsch Lernen juga ada film-filmnya. Jadi kalian bisa sekalian dengerin, sekalian baca juga kan subtitle-nya gitu. Terus yang keempat ada latihan percakapan dengan tutor natif atau sesama pejuang Ausbildung. Nah, ini penting banget juga sih teman-teman. Dan seperti aku tadi bilang, speaking itu di sini sangat-sangat diperlukan. Kalau dibilang dari keempat modul ujian, kan ada speaking, terus ada writing, menulis, ada juga membaca sama mendengar. Nah, yang paling penting itu speaking, guys, menurut aku ya sampai sekarang. Jadi sebisa mungkin kalian sering-sering bicara bahasa Jerman. Even itu ke diri kalian sendiri atau kalian coba cari-cari teman orang Jerman atau ke teman-teman kalian yang lagi belajar bahasa Jerman juga. Kalian coba latihan percakapan gitu. Terus yang terakhir ada latihan keterampilan mendengar dan berbicara. Nah, ini seperti yang tadi juga yang udah aku sampaikan sebelumnya juga, karena komunikasi di sini jadi tantangan utamanya, jadi kalian latih speaking dan juga kalian latih mendengar kalian melalui podcast dan YouTube-YouTube bahasa Jerman begitu. Oke, bisa di next Kak? Oke, segitu teman-teman presentasi dari aku. Semoga presentasi ini bisa memberikan gambaran ke teman-teman gimana sih Ausbildung di Jerman itu, apakah worth it Ausbildung di Jerman itu, begitu. Terima kasih semua. Sekian. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Sesa untuk penjelasannya nih. Sudah lengkap banget. Ternyata aku juga baru tahu loh Kak, bahwa eh, perawat yang apa namanya yang Kak Sesa jalanin ini emang bisa dibilang nggak pure seperti perawat di Indonesia kayak kerja di rumah sakit gitu. Bahkan tadi Iya, ada semacam caregivernya gitu ya. iya, betul, betul, Oke, oke, oke. Jadi bisa menguasai semua gitu ya Kak. Kerjaan yang di rumah sakit dan juga yang mengurus lansia ataupun mengurus orang lain juga. betul. Gitu. Jadi memang kita harus cobain semua bidang dulu gitu. Oke, oke. Berarti nantinya kalau misalkan setelah lulus nih Kak, eh, apakah bisa memilih? Misal aku mau fokus di caregiver atau aku mau fokus di perawat rumah sakit kayak gitu, berarti bisa ya Kak? Boleh, boleh, bisa banget, bisa banget. Bahkan di sekolah aku itu sempat ada namanya Walrek. Itu jadi kayak kalian dikasih pilihan, nanti dicentang aja disilang kayak kalian dikasih pilihan, kalian mau melanjutkan Ausbildung di bidang yang mana begitu. Maksudnya mau masuk ke mungkin perawatan lansia atau kalian mau masuk ke perawatan anak-anak atau kalian mau ke rumah sakit gitu. Jadi nanti dikasih wildlife jadi begitu. Jadi memang boleh banget. Oke, nah kalau Kak Sisa sendiri rencana mau ngambil apa nih? Mau fokus di mana nih? Kalau aku jujur kalau aku untuk sekarang aku pengen ke rumah sakit sebenarnya. Nah ini rumah sakitnya nih di belakang. Ini rumah sakit tempat aku kerja kemarin. Oh, itu rumah sakitnya. Oke, Iya, oke. iya ini Helios kayaknya tempat aku kerja kemarin. Karena menurut aku
apa ya, banyak banget hal-hal baru yang aku dapetin di situ, kayak teknologi Jerman secanggih itu ternyata. Jadi kayak menurut aku wah, tertarik banget untuk kerja di rumah sakit gitu, gitu Oke, sih. oke. Oke, nah nih Kak, aku sudah banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat. Tapi ya mohon maaf teman-teman semua, nggak bisa nih aku bacakan semua pertanyaannya. Jadi aku rangkum nih ada beberapa pertanyaan yang sama nih Kak. Yang pertama tadi eh, kayaknya kelupaan nih untuk memperkenalkan Kak Sesa di awal gitu. Ada yang bertanya, Kak Sesa ke Jerman umur berapa dan pendidikan Oh, terakhirnya apa? Gitu Kak. Dan sekarang oke, usianya berapa siap, nih? boleh, 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 boleh. Aku ke Jerman itu umur 19 tahun, jadi benar-benar lulus SMA, terus langsung ke Jerman. Terus sekarang udah umur 21, sekarang umur 21, ya. Terus apalagi tadi, 19 umur dan Oke, dan mungkin tadi alasannya nih kenapa sih memilih Ausbildung setelah lulus SMA? Kan oh, biasanya ada yang milih kuliah atau gimana gitu. oh ya, ya. Oke. Dan sebenarnya untuk menurut aku, kenapa aku memilih Ausbildung itu yang pertama karena eh, menurut aku prospek kerja ke depannya itu sangat menjanjikan menurut aku. Karena kalau eh, menurut aku pribadi, Ausbildung itu kayak sebagai batu loncatan untuk memulai karir di Jerman gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan kita lihat sekarang di Indonesia itu, yang pertama, lapangan kerjanya tidak begitu banyak dibandingkan dengan dibandingkan dengan fresh graduate yang mulai bermunculan semakin banyak kan. Jadi kayak untuk mencari lapangan kerja di di Indonesia sendiri itu semakin hari semakin susah gitu. Jadi kayak menurut aku Ausbildung dengan eh, eh, apa Ausbildung itu bisa menjadi batu loncatan aku untuk bisa memulai karir lebih lagi di Jerman begitu sih. Oke, jadi buat informasi ke teman-teman nih bahwa Kak Sesa ini setelah lulus SMA saat usia 19 tahun langsung nih untuk mengikuti program Ausbildung di bidang perawat gitu. Lalu lanjut nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Aldo. Dari pengalaman kakak, ada tiga pertanyaanku. Yang pertama, berapa lama belajar bahasa Jerman? Gitu. Tadi berarti sampai dengan Oke, B2 gitu. Lalu yang kedua, apakah saat pengajuan visa dibutuhkan saldo bank diam yang didiamkan selama waktu tertentu? Dan yang ketiga, berapa sulit ketika sertifikat bahasa hanya B1 dalam mengikuti sekolah di Jerman? Apakah mungkin tadi kayak yang oke, perawat, lalu teknik gitu kan tadi bisa dibilang B2 gitu ya minimal. oke, oke. Aku coba jawab pertanyaannya. Em, yang pertama tadi, untuk berapa lamanya mempersiapkan diri untuk Ausbildung ke Jerman itu, aku perlu waktu sekitar 1 tahun lebih, tapi itu udah sampai keberangkatan. Nah, itu waktu itu lamanya aku di bagian menunggu hasil ujian. Karena hasil ujian itu, nunggu hasil ujian sekitar sebulan sendiri. Jadi 5 minggu waktu itu aku nunggu hasil ujian. Jadi lamanya di situ. Terus yang kedua itu lamanya di eh, nunggu kontrak kerja. Nunggu kontrak kerja waktu itu aku nunggu 2 bulan. Jadi lumayan lamanya di situ. Memakan waktunya di situ. Tapi kalau untuk mulai dari awal sampai B2 itu sekitar 8 bulan. 8 bulan begitu. Terus untuk eh, yang kedua tadi, pertanyaannya ya Kak. Untuk yang kedua Oke, tadi. yang kedua, apakah saat pengajuan visa dibutuhkan saldo bank yang didiamkan selama waktu Oh, tertentu? oke. Kalau untuk pengajuan visa, nggak perlu ada saldo bank yang didiamkan. Tapi untuk pengajuan visa itu eh, perlu pembayaran visa secara cash. Waktu itu aku bayar sekitar 1 jutaan berapa gitu. Aku lupa, lupa nominal pastinya. Cuman perlu bayar cash 1 jutaan berapa. Cuman untuk saldo yang didiamkan di bank nggak perlu ada saldo yang didiamkan di bank. Gitu. Nah, untuk yang ketiga itu seberapa sulit ketika sertifikat bahasanya B1. Oke. Nah, kalau ini itu sebenarnya tergantung dari tergantung dari jurusan yang kamu ambil juga.
kalau misalkan kamu ambil jurusan di bidang gastronomi, itu memang kan minimalnya B1. Jadi sebenarnya kelasnya pun akan apa ya? Sebenarnya kelasnya pun akan pelajarannya di sekolah pun akan seputaran B1 juga begitu. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Nggak juga sih karena ada beberapa temanku yang di bidang gastronomi yang aku lihat pelajaran mereka wah pakai-pakainya udah kayak B2 nih gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa apa ya nggak bisa diukur seperti itu juga. Tapi kalau kamu nanya susah nggak kalau misalkan cuma pegangan sertifikat B1 menurutku susah. Bahkan B2 pun susah gitu guys. Jadi em, apa ya sebenarnya B1 kalaupun kalian pegang B1 ataupun kalian pegang B2 ya sama aja sama-sama susah gitu. Karena aku pun udah megang B2 di kelas pun masih ngangong-ngangong di kelas tuh kayak ini gurunya jelasin apa karena kan mereka kan eh, apa ya pelajarannya tuh bahasanya bahasa yang udah lebih dalam lagi kan kayak misalkan belajar anatomi kayak bahasa Jermannya jantung apa bahasa Jermannya paru-paru apa udah yang kayak gitu jadi emang apa ya nggak bisa dijadiin tolak ukur begitu gitu cuman menurut aku kalau setelah 3 bulan di Jerman 3 bulan di Jerman tuh kalian udah mulai terbiasa dengan sistem pembelajaran mereka gitu begitu sih. Oke, jadi emang amannya ya tadi yang untuk pertanyaan pertama berarti kurang lebih untuk belajar bahasa Jerman sekitar 8 bulan sampai dengan 1 tahun gitu kali ya Kak. Cukup sampai dengan Iya betul B1 atau B2 gitu ya. Gitu. Lalu tadi yang betul. kedua terkait dengan saldo, apakah ada saldo yang didiamkan gitu? Jawabannya nggak ada. Dan yang ketiga, gimana kalau misal punya B1? Kalau misal punya B1, sebenarnya tetap masih ada peluang, tapi perlu melihat dari bidang yang di-apply. Seperti itu ya, Kak. Betul. Oke, lanjut nih pertanyaan kedua dari Kak Faiz Ramadan. Ini sepertinya relate nih ke pengalaman dari Kak Sesa. Kak, kalau tidak ada basic perawat kayak lulusan SMA, bisa Hmm. langsung ngambil Hmm. Ausbildung keperawatan atau enggak, Kak? Nah, ini Kak Sesa nih pengalaman. Nah ini sering banget aku dapat pertanyaan kayak gini teman-teman. Sebenarnya kalaupun kalian nggak ada basic atau background perawat, terus mengambil perawat itu bisa banget, boleh banget. Karena aku pun itu SMA, aku IPA, aku emang IPA, cuman IPA-nya dulu yang zaman-zaman COVID. Jadi dulu tuh aku kan online kan. Nah itu tuh bener-bener ya belajar ala kadarnya gitu jadi ya maksudnya enggak yang didalemin banget gitu loh jadi even aku ada background SMA IPA pun em, kadang kalau misalkan di kelas bahas anatomi yang sebenarnya udah pelajaran SMA pun aku kayak ini apa ya gitu kadang masih kayak gitu jadi sebenarnya kalaupun nggak ada background bisa-bisa aja gitu gitu sih jadi nggak perlu takut jangan risau teman-teman karena bisa bisa even kalian SMA-nya IPS pun mau ngambil jurusan perawat ya nggak apa-apa bisa aja. Oke, jadi terbuka untuk lulusan SMA ya, Kak. SMA, Betul, minimal SMA betul. lah ya. Karena kan Iya minimal Ausbildung ini SMA. kan bisa dibilang kayak semacam kuliah sambil kerja gitu ya, Kak. Jadi nantinya pun akan Sorry Kak, belajar bahasa kan ya. Belajar sorry teori Kak, dahulu. dikoreksi. Oke, gimana tuh, Kak? Sorry, aku koreksi. Sorry, aku koreksi. Tadi kakak bilang sekolah sambil kuliah. Sekolah sambil, kuliah Bekerja. sambil kerja. Harusnya Iya. kerja sambil sekolah. Oh, Karena dibalik kuliah berarti ya. beda. Iya, Oke, iya intinya karena sama gitu beda. ya. Kuliah dan bekerja, Iya, kerja karena dan kuliah gitu ya. bukan maksud aku bukan kuliah tapi sekolah. Karena kuliah dan sekolah beda. Gitu. Oke, oke. Sip, terima kasih banyak Kak untuk koreksinya gitu ya. Jadi sekolah sambil bekerja gitu ya Kak. Bekerja, Bekerja sambil betul. kuliah. Betul. Bekerja Oke, sambil sekolah. bekerja sambil sekolah. Oke, Iya, betul. karena Iya, iya, betul. persentase antara bekerja dan sekolahnya lebih besar untuk persentase bekerjanya. Gitu Kak. Atau Iya, persentase. sebenarnya betul sebenarnya lebih besar bekerjanya cuman tadi itu aku koreksinya di bagian kuliahnya karena kuliah dan sekolah itu beda kan kalau kuliah dapat gelar kalau sekolah ini kita nggak dapat gelar gitu. Oke, oke. Baik, terima kasih banyak untuk koreksinya Kak Sesa. Lalu pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Muhammad Lintang. Kak, ada nggak sih Ausbildung bidang farmasi? Kalau semisal nggak ada,
aku yang jurusan farmasi bisa nggak ikut yang perawat? Begini teman-teman, kalau untuk Osbidung jurusan farmasi itu pastinya ada karena sebenarnya di setiap bidang pekerjaan itu ada Osbidung, tapi sejauh ini memang aku nggak punya kenalan temen yang emang Osbidung farmasi karena eh, di tempat aku sendiri pun itu paling adanya tuh asisten dokter dokter gigi atau perawat. Jadi pilihannya cuma itu perawat dan asisten dokter gigi. Untuk farmasi aku kurang informasi, mohon maaf banget. Tapi kalau misalkan kamu tadi eh, bilang kamu sebelumnya punya background farmasi dan pengen lanjut ke bidang keperawatan itu bisa, boleh, bisa banget gitu. Gitu. Bahkan sebenarnya kalau kamu udah punya background farmasi itu masuk ke bidang keperawatan itu sangat jauh lebih mudah karena farmasi itu kan pasti biasanya menguasai obat-obatan kan. Nah, perawat itu juga kita sering banget bahas obat-obatan di kelas. Jadi itu sangat cocok banget juga buat kamu Ah, gitu. oke, oke. Oke, lalu lanjut nih, Kak, ada pertanyaan lagi. Kalau misal sudah ada pengalaman kerja sebelumnya di Indonesia, apakah nantinya lebih memudahkan untuk dapat kerja di Jerman lewat Ausbildung? Oke, sebenarnya kalau udah punya pengalaman kerja di Indonesia, itu bisa aja mempermudah kalian waktu Ausbildung di Jerman nanti. Tapi dengan catatan memang jurusannya selinear. Kayak misalkan kalian sebelumnya udah punya pengalaman kerja di bidang keperawatan. Kalian udah punya sebelumnya kalian perawat nih di Indonesia. Terus kalian pengen lanjut ke Jerman, Ausbildung perawat juga gitu. Itu bisa apa seperti yang tadi aku bilang itu tahun Ausbildungnya bisa diperpendek gitu. Jadi kayak misalkan sebelumnya kalian harus mengikuti Ausbildung 3 tahun, tapi kalian udah punya karena kalian udah punya background, jadi kalian bisa memperpendek jadi 2 tahun. Tapi dengan persyaratan emang harus ada pengajuan resmi ke IHK dan juga pengajuan ke persetujuan dari sekolah dan juga dari tempat kerja kalian begitu. Tapi sebenarnya kalau menurut aku pribadi kalau misalkan kalian udah punya background keperawatan itu akan jauh lebih baik kalau misalkan kalian jujur aja jauh lebih baik kalau misalkan kalian nggak perlu ikut Ausbildung lagi gitu karena sayang banget karena Ausbildung itu sekolah kejuruan di mana kalian kan udah punya background nih tapi kalian harus sekolah lagi gitu jadi menurut aku kalian bisa ada beberapa program lain sih kayak program G2G atau misal program perawat pekerja profesional apa perawat profesional di Jerman ada juga yang seperti itu begitu. Oke, ini pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat, eh yang juga banyak ditanyakan. Nah, pertanyaannya yaitu, bagaimana cara meyakinkan pihak kedutaan agar visa kita di ACC? Cara meyakinkan pihak kedutaan paham. Gini, sebenarnya kemarin itu waktu aku pengajuan visa, kan pengajuan visa terus ada interview kan. Nah, waktu interview itu aku lagi beruntung teman-teman. Aku lagi beruntung karena waktu itu waktu pengajuan visa itu aku ada satu dokumen yang kurang dan itu benar-benar aku panik saat itu. Aku ada satu dokumen yang kurang itu apa ya aku lupa apa kontrak kerja apa gitu aku lupa pokoknya ada satu dokumenku yang kurang dan itu penting banget harus ada terus pada saat itu aku langsung telepon ini gimana nih langsung kayak gitu kan dan untungnya adalah pada saat itu memang sudah disediakan jadi aku tinggal ambil dokumennya terus aku langsung kembali ke kedutaan. Nah, pada saat aku kembali ke kedutaan, aku ditaruh ke nomor urut paling terakhir. Nah, ditaruh ke paling urut paling terakhir, dan itu udah mau deket-deket jam istirahat mereka. Jadi si penginterviewnya tuh cepet-cepet. Jadi kayak dia kayak cuma nanya kayak kamu nanti di Jerman kerja berapa jam? Terus kamu ke Jerman mau ngapain? Terus udah ngasih duit balik. Jadi cuma gitu doang. Jadi kayak bener-bener emang aku lagi beruntung saat itu gitu. Jadi cepet. Cuman ada juga temenku yang waktu itu dia ditanya sampai mulai dari uh, isi kontrak kerja apa harus dijelasin pakai bahasa Jerman ada yang kayak gitu juga harus dijelasin pakai bahasa Jerman terus ditanyanya ribet pokoknya ada juga yang kayak gitu dipersulit jadinya gitu jadi emang tergantung mood dari si penginterview ini gitu menurutku gitu sih cuman kalau kamu tanya aku gimana cara meyakinkan adalah kalau dulu dulu itu aku sering dibilangin nanti sebisa mungkin kalau pas kamu interview terus kamu ditanya setelah Asbildung mau ngapain kamu sebisa mungkin jawab
saya mau balik ke Indonesia dulu gitu. Jadi sebisa mungkin kalian jawab kayak gitu. Terus even kayak kalian Asbirung nggak mau balik ke Indonesia, tapi pas interview jawab aja dulu kayak gitu gitu. Karena supaya kayak meyakinkan mereka bahwa oh ini dia nggak mau pindah warga negara nih gitu. Maksudnya seenggaknya kalian meyakinkan mereka dulu gitu loh. Jadi kayak sebisa mungkin kalian jawab itu gitu. Kayak saya mau balik ke Indonesia dulu, mau misalkan mau melanjutkan kuliah di Indonesia gitu. Setelah itu mau bangun usaha di Jerman, misal kayak gitu. Tapi cari yang logis lah seenggaknya gitu. Gitu sih. Oke, yang terpenting intinya mungkin yang bisa dipersiapkan yaitu mengetahui nih ketika di Jerman mau kerja apa, kontraknya bagaimana, dan bagaimana nantinya. Iya, betul, betul. Gitu ya. Betul. Baca kontrak kontrak kerja kalian dibaca dan dihafalin itu bisa. Iya. Oke, baik. Nah, ini lanjut nih aku mungkin buka sesi pertanyaan secara langsung. Silakan bagi teman-teman bisa raise hand, nanti aku bakal panggil nih yang tercepat. Silakan teman-teman kalau misal ada yang mau bertanya secara langsung dengan Kak Sesa. Oke, sudah ada yang raise hand, ada Kak Felina. Silakan Kak Felina bisa on mic dan on cam. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Maaf sebelumnya Kak, nggak bisa on cam soalnya lagi di luar Kak. Oke, lanjut untuk pertanyaannya Kak. Baik. Eh, di Maaf sebelumnya Kak, kalau pertanyaannya tuh kayak agak melenceng atau gimana nya. Pertanyaan saya perkenalkan sebelumnya saya Felina Sami dari Sumatera Barat. Saya seorang mahasiswa semester akhir dengan jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Nah, saya di sini belum ada basic apapun dan saya juga nggak ngerti, belum ngerti gitu Kak, cara masuk atau mendaftar les atau gimana nya. Nah, yang jadi pertanyaannya nih Kak, ada nggak ya Kak kira-kira Ausbildung di bidang saya gitu Kak, di bidang pendidikan gitu. Cuman sekian Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Felina atas pertanyaannya. Mungkin Oke. langsung dijawab nih Kak Sesa untuk Ausbildung bidang Oke, terima pendidikan. kasih ya kalian. Pendidikan tadi ya. Oke, aku izin menjawab ya. Sebenarnya seperti yang aku tadi bilang, kalau di setiap bidang itu Ausbildung ada. Bahkan di bidang pendidikan pun Ausbildung itu ada gitu. Tapi em, untuk pertanyaan kamu yang untuk apa ya? Untuk lapangan kerja di bidang pendidikan di Jerman sendiri, untuk Ausbildung pendidikan di Jerman sendiri, itu aku belum bisa memberikan informasi ke kamu karena memang itu jarang, maksudnya yang jarang terdengar, maksudnya jarang. Halo, oke, jarang jarang apa ya, jarang terdengar dan juga aku jarang tahu tentang Ausbildung pendidikan, begitu juga aku belum bisa memberikan informasi ke kamu apakah di Jerman ada lapangan kerja seperti Ausbildung pendidikan ini. Begitu, tapi mungkin kalau memang kamu mau, kamu bisa, menurut aku ya, saran aku mungkin kamu bisa mengikuti Ausbildung yang lain dulu. Terus yang penting kamu ke Jerman dulu mengikuti Ausbildung lain. Seperti yang tadi aku bilang, ada 4 bulan masa percobaan kan. Nah di masa percobaan ini kamu sambil nyari-nyari Ausbildung pendidikan yang sesuai dengan background kamu tadi gitu. Nah di masa percobaan nanti kamu coba untuk bilang ke atasan kamu kayak kamu mengundurkan diri, kamu udah menemukan tempat Ausbildung yang cocok. Nah baru kamu pindah ke tempat yang kamu bilang tadi Ausbildung pendidikan itu. Cuman sejauh ini memang aku belum bisa memberikan informasi yang pasti karena aku belum punya apa ya, belum punya kenalan dan juga koneksi di bidang Ausbildung seperti ini begitu. Karena memang mostly di tempat aku itu Ausbildungnya gastronomi, teknik, begitu, perawat. Jadi kalau di luar itu aku belum apa ya, belum tahu gitu, maksudnya belum punya gambaran seperti apa begitu. Begitu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Sesa untuk jawabannya gitu. Lanjut nih yang sudah raise hand Kak
Angelina Bella. Silakan Kak Angelina. Ya, halo, perkenalkan nama saya Angelina. Saya mau nanya, terakhir itu ada yang bilang katanya kalau Ausbildung perawat itu harus ada background perawat dulu. Jadi kayak pengalaman di mana atau di pokoknya ada pengalaman dikit-dikit lah, walaupun belum pernah sekolah. Itu betul atau enggak? Sama yang kedua, kalau beneran lulus SMA murni, bisa nggak kita Ausbildungnya Pflegefachfrau tanpa melewati Pflegehelferin? Gitu aja. Oke, bisa langsung Oke, dijawab Kak Sesa. oke. Izin menjawab. Kalau misalkan untuk perawat sendiri, tapi tidak mempunyai Ausbildung perawat tapi nggak punya background perawat itu bisa banget. Karena aku pun seperti yang aku tadi bilang, aku juga nggak ada background perawat. Jadi benar-benar aku murni SMA IPA, terus langsung lanjut Ausbildung perawat. Kayak gitu juga bisa. Tapi even kayak misalkan kamu SMA-nya IPS sebelumnya dan nggak ada background perawat sama sekali, terus kamu lanjut Ausbildung perawat itu bisa juga. Gitu. Jadi minimal memang batasannya SMA gitu. Terus sorry tadi pertanyaan kedua gimana tanpa melewati apa tadi? Bisa nggak kita kalau lulusan SMA, terus yang dilamar Ausbildungnya itu Pflegefachfrau. Hmm. Ada yang bilang harus Pflegehelferin dulu. Oh, juga bisa. Karena aku juga ngelamarnya kan Pflegefachfrau. Aku Pflegefachfrau. Jadi aku enggak Pflegehelferin, aku langsung Pflegefachfrau gitu juga bisa. Gitu. Aku juga lulusan SMA gitu. Jadi bisa. Oke, thank you. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Angelina dan juga Kak Sesa untuk pertanyaan dan juga jawabannya gitu. Oke, mungkin yang terakhir nih ke Kak Lewina Latuheru. Silahkan Kak Lewina Latuheru bisa on mic dan on cam. Oke, halo selamat sore Kak Sesa dari Indonesia, waktu Indonesia. Sangat interesting sekali pemaparan materi tentang Ausbildung yang disampaikan oleh Kak Sesa. Di sini aku punya dua pertanyaan nih Kak mengenai Ausbildung. Jadi yang pertanyaan pertama aku mau bertanya, untuk program Ausbildung yang Kakak ikuti ini kan perawat ya Kak. Ini Kakak proses untuk meng-apply-nya ini jalur agen atau jalur mandiri? Itu pertanyaan aku yang pertama ya Kak. Terus pertanyaan yang kedua ini, kan sekarang ada hashtag kabur aja dulu nih Kak. Kalau kakak ikut tren-tren di Indonesia ya. Nah, di situ juga kita warga negara Indonesia ini juga membaca berita-berita tentang isu-isu atau kesulitan-kesulitan yang ada di negara Jerman. Katanya ini berdasarkan berita-berita yang beredar ya, yang di-share oleh media-media berita di Indonesia, katanya program-program yang seperti Au Pair, Evershot ataupun Ausbildung ini dibatasi karena ada lonjakan imigran yang mengapply pekerjaan di Jerman. Menurut pendapat kakak gimana melihat stigma tersebut yang mana kakak sudah berada di negara Jerman tersebut, Kak? Mungkin itu saja dua pertanyaan yang boleh disampaikan. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Kak Lewina Latuheru. Bisa langsung dijawab Kak Sesa untuk dua pertanyaannya. Oke. Sorry Kak, tadi pertanyaan yang pertama. Sorry banget. Soalnya di sini agak miss. Oke, aman Kak. Jadi pertanyaan pertama aku ini, Yang saat kakak mengapply untuk Ausbildung perawat sendiri ini, lewat jalur agen atau juga jalur oke. mandiri? Karena kan ada beberapa orang yang mengapply-nya karena nggak mau ribet pakai agen. Tapi ada juga yang bisa, yang bilang katanya, worth it nih kalau jalur mandiri. Kalau kakak sendiri apply Ausbildung perawatnya jalur apa, Kak? Aku apply-nya jujur jalur agen karena memang aku nggak punya waktu aku apply Ausbildung dari awal itu aku nggak punya gambaran sendiri kayak apa yang perlu dipersiapin sih untuk Ausbildung gitu. Jadi daripada salah kalau mandiri, jadi aku lebih milih agen gitu. Jadi emang aku jalur agen gitu. Gitu sih. Kalau untuk pertanyaan yang kedua tadi yang stigma tentang hashtag kabur aja dulu, itu aku jujur aku pernah banget itu sama teman-temanku. Karena memang di Jerman itu juga sangat ini ya. Jujur kalau
untuk kabur aja dulu itu em, apa ya, kadang ada beberapa pendapat juga yang mengatakan kayak ih, orang-orang Indonesia yang ke Jerman itu mereka nggak sayang sama negaranya sendiri gitu. Kadang ada stigma yang kayak gitu juga kan. Nah, menurutku sebenarnya enggak juga teman-teman, karena kayak apa ya, kayak misalkan aku yang ke Jerman itu bukan berarti aku di Jerman sekarang itu aku nggak sayang sama negara aku gitu. Tapi itu karena apa ya, karena kita melihat sendiri kayak sistem-sistem di Indonesia seperti apa, kayak apa ya, orang yang udah bekerja setengah mati tapi cuma mendapatkan gaji seperti itu dibandingkan ketika di Jerman yang bekerjanya sebenarnya nggak bisa dibilang nggak yang setengah mati, nggak mati-matian banget, tapi gajinya jauh lebih besar dibandingin di Indonesia gitu. Jadi kayak menurut aku apa ya, menurut aku orang-orang yang tinggal di luar negeri saat ini yang menggunakan hashtag kabur aja dulu itu sebenarnya mereka juga mencoba untuk membangun ekonomi di Indonesia begitu loh. Kayak daripada kita stay di Indonesia tapi menjadi beban negara, mending kita ke Jerman gitu kan. Ini kita ke negara-negara di luar negeri di mana kita bisa mengumpulkan duit, kita bisa membangun usaha di Indonesia seperti itu kan. Dan untuk imigran yang tadi kamu bilang sempat statement imigran yang ke luar negeri atau ke Jerman itu dibatasi, mungkin untuk itu, jujur kalau untuk itu aku belum tahu ada info seperti itu. Cuman kayaknya kalau menurut aku dari hashtag kabur aja dulu ini, imigran yang ke Jerman memang kayaknya dibatasi karena melihat dari waktu itu sempat yang hashtag kabur aja dulu ini sempat viral juga kan, dan waktu itu sempat ada pembahasan mendalam tentang hashtag ini gitu kan. Jadi kayak memang untuk yang apa, untuk imigran yang keluar negeri memang dibatasi sih menurut aku. Cuman aku belum sempat mendengar tentang info-info seperti itu sih. Begitu. Oke, Kak, berarti untuk yang program misalnya di negara Jerman kayak Au Pair, Essential, dan Ausbildung ini masih terbuka ya, Kak, untuk Terbuka, masih warga terbuka. negara yang lain untuk ikut. Oke, terima kasih banyak, Kakak, Betul. untuk Cuman penjelasannya. oke ya. Cuman memang info yang aku dengar itu kalau untuk au pair itu memang sejauh ini dipersulit untuk visanya dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk Essential dan Ausbildung enggak, terbuka kok gitu. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Kak Sesa dan teman-teman semua yang sudah bertanya. Mohon maaf juga teman-teman, kalau misal ada pertanyaan yang belum bisa terbacakan dan yang sudah Raisen belum bisa ditunjuk karena keterbatasan waktu dari webinar kali ini gitu. Karena sudah menunjukkan pukul uh, 5 sore nih waktu Indonesia gitu. Nah, mungkin selanjutnya aku mau bakal ngejelasin nih terkait dengan program Ausbildung atau program persiapan untuk Ausbildung gitu. Nah, tadi apa sih program Ausbildung? Tadi sudah direvisi ya oleh Kak Sesa bahwa Ausbildung ini program kerja sambil sekolah, yang mana peserta nantinya akan belajar teori di sekolah kejuruan, sehingga dalam 1 minggu nantinya terdapat waktu belajar dan waktu bekerja. Tapi nantinya untuk waktu belajar dan juga waktu bekerjanya itu berbeda-beda pada setiap perusahaan, gitu. Nantinya bisa untuk kepastian kerja hingga kurang lebih 3,5 tahun dan gaji hingga kurang lebih 20 juta per bulan. Dan bisa untuk menjadi permanent residence ataupun sertifikat Ausbildung ini bisa berlaku di negara-negara Uni Eropa yang sudah dijelaskan oleh Kak Sesa tadi saat presentasi gitu. Nah, lalu bagaimana sistem Ausbildung? Yang pertama itu Ausbildung nantinya akan kerja dan disekolahkan oleh company selama kurang lebih 3 tahun dengan uang saku hingga 20 juta. Kalau misal dinominalkan di Indonesia gitu. Yang kedua bisa untuk kerja permanen di Jepang. Di Jerman, sorry. Jadi nanti setelah masa Ausbildung selesai, nantinya akan mendapatkan peluang besar untuk mendapat kerja permanen dengan gaji lebih dari 50 juta. Gitu. Nah, ini mungkin beberapa bidang untuk Ausbildung gitu. Ada banyak banget, ada sektor IT, industri energi dan lingkungan, manufaktur dan juga teknik, pelayanan kesehatan dan keperawatan, bidang sains, perhotelan,
restoran dan juga catering, lalu ada pastry dan juga bakery gitu. Nah, eh, lalu apa sih syarat untuk lolos Ausbildung? Yang pertama harus punya sertifikat bahasa Jerman level B1 dari Goethe gitu, atau amannya ya bisa B2 gitu. Lalu yang kedua bisa disiapin dulu motivation letter dan juga CV dalam bahasa Jerman, lalu surat lamaran berbahasa Jerman, dan yang terakhir tadi ijazah pendidikan dari SD sampai dengan SMA ya, dan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah gitu. Nah, eh, tahapan Ausbildung itu apa aja sih? Yang pertama tadi persiapan dulu nih bahasa Jermannya. Tadi Kak Sesa sudah mention bahwa untuk persiapan bahasa Jermannya ini kurang lebih 8 bulan sampai dengan 1 tahun, sampai dengan level B1 ataupun bahkan B2 yang Kak Sesa dapatkan. Lalu yang kedua nantinya mengambil sertifikasi atau ujian tes bahasa Jerman. Yang ketiga nanti pemberkasan dokumen. Yang keempat baru apply Ausbildung. Yang kelima nanti masuk proses interview. Yang keenam offering. Yang ketujuh kontrak kerja, mendapatkan kontrak kerja. Dan yang kedelapan tadi persiapan untuk visanya. Dan sembilan nanti persiapan keberangkatan. Dan yang ke-10 tiba di Jerman. Gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman nih yang apa namanya belum sempat pertanyaannya dijawab, teman-teman bisa langsung konsultasikan oleh tim dari Walk Abroad melalui DM Instagram atau bahkan bisa via WhatsApp. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung aja klik link yang ada di bio Instagram Walk Abroad untuk melakukan konsultasi dengan tim dari Walk Abroad. Gitu teman-teman. Nah, nggak terasa nih teman-teman sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol nih Kak Sesa terkait dengan Ausbildung. Semoga ya ada manfaatnya dan teman-teman di sini semua yang berkeinginan untuk kerja ke Jerman bisa terlaksana secepatnya menyusul Kak Sesa. Gitu. Mungkin sebelum aku tutup bisa on cam terlebih dahulu teman-teman untuk kita foto bersama. Oke, yuk bisa dinyalakan dulu nih kameranya teman-teman semua. Oke, oke, aku capture dulu untuk yang halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut teman-teman. Untuk yang halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menyalakan kameranya. Mungkin yang terakhir nih, pesan dari Kak Sesa untuk teman-teman semua yang ada di sini yang sedang persiapan untuk mengikuti Ausbildung, biar dimudahkan gimana nih Kak Sesa? Oke, pesan aku cuma satu sih teman-teman, giat belajar, giat belajar dan juga jangan patah semangat, jangan berhenti di tengah jalan karena banyak banget emang anak-anak Ausbildung yang mereka udah menemukan kesusahannya bahasa Jerman, terus mereka kayak udah stop aja sampai sini, karena di tengah jalan gitu. Jadi jangan patah semangat, terus capai tujuan kalian, capai goals kalian. Kita ketemu di Jerman. Oke, terima kasih banyak Kak Sesa atas penjelasan dan juga tips dan juga triknya. Oke, nggak terasa sudah jam 5 lebih dan kita di Indonesia sedang menunggu waktu berbuka puasa gitu. Nantinya selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Mungkin dari aku cukup sekian. Mohon maaf kalau misal masih ada kurang kata ataupun penyampaiannya, mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi nantinya di event Walk Abroad selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Selamat sore semuanya dan sampai jumpa di lain waktu. Oke, terima Terima kasih kasih Kak. semua.